Israel mengancam bakal mengambil lebih banyak wilayah di Gaza. Tindakan itu akan dilakukan jika Hamas terus menolak untuk membebaskan sandera Israel yang masih tersisa. Dikutip dari Tribun News, ancaman tersebut dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, Selasa 25 Maret 2025. Pernyataan itu disampaikan Katz di saat para mediator melanjutkan upaya untuk menyelamatkan kesepakatan gencatan senjata. Israel menekankan pihaknya takkan pernah menerima pemerintahan Hamas seusai serangan lintas perbatasan. Lewat sebuah video, Katz menegaskan bahwa Hamas akan membayar mahal jika terus bersikap keras kepala. Ia juga menekankan bahwa Israel akan mencaplok lebih banyak wilayah Gaza dan menyingkirkan militan Palestina tersebut. Israel Katz juga bakal melakukan serangan dengan skala penuh dan memberantas infrastruktur teror. Kelompok Houthi kembali melancarkan serangan yang menarget 2 tempat sekaligus. Diketahui serangan udara Houthi itu menghantam Tel Aviv dan sebuah kapal induk Amerika Serikat di Laut Merah. Klaim itu disampaikan oleh juru bicara militer Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Rabu 26 Maret 2025 pagi. Dikutip dari Tribun News, Yahya Saree mengungkapkan bahwa pasukan militer Houthi yang terdiri dari Angkatan Udara, pasukan rudal dan angkatan laut melaksanakan operasi militer gabungan. Serangan tersebut bertujuan untuk menargetkan kapal-kapal angkatan laut musuh di Laut Merah, khususnya kapal induk Amerika Serikat Harry S. Truman yang menurut Houthi merupakan simbol dari agresi terhadap Yaman. Yahya Saree juga menambahkan bahwa Houthi sebelumnya telah menargetkan wilayah Tel Aviv dengan pesawat tanpa awak. Menurutnya, operasi ini berhasil mencapai tujuannya yang merupakan bagian dari serangkaian serangan yang lebih luas. Ia menegaskan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer terhadap Israel hingga agresi yang dilakukan negara tersebut terhadap Gaza dihentikan. Garda Revolusi Islam Iran IRGC memamerkan kota rudal terbesar mereka yang ada di bawah tanah. Namun pihaknya tak membeberkan lokasi pasti kota rudal itu. Dilaporkan, lokasi tersebut menyimpan ribuan rudal balistik, termasuk rudal Khaybar Shekan, Haj Qasem, Emad, Sajil Khaderha, dan Krispaveh dengan jangkauan dan kemampuan destruktif yang bervariasi. Dikutip dari Tribun News Rabu 26 Maret 2025, dalam video yang beredar, terlihat Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Jenderal Muhammad Bagheri, tengah menyusuri kota rudal itu. Tak sendirian, ia ditemani oleh Komandan Pasukan Dirgantara IRGC, Brigadir Jenderal Amir Ali Hajizadeh. Dalam pidatonya, Bagheri menyatakan bahwa kecepatan pengembangan kemampuan militer Iran jauh lebih cepat dari kelihayan musuh dalam memperbaiki titik-titik lemahnya. Ia juga menegaskan bahwa kota rudal tersebut siap menghancurkan musuh. Lebih lanjut, Bagheri memamerkan Iran memiliki rudal dengan kemampuan lebih besar dari yang digunakan dalam operasi Janji Sejati 2. Di sisi lain, Brigadir Jenderal Hajizadeh mengonfirmasi Iran memiliki sejumlah besar pangkalan rudal jauh di bawah tanah. Ia bahkan sesumbar butuh waktu selama 2 tahun untuk mengungkap satu kota rudal tiap minggunya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump buka suara terkait beredarnya kabar bahwa rencana Amerika untuk menyerang Houthi bocor. Ia menanggapi artikel yang dimuat di Atlantic yang menguak percakapan pejabat keamanan nasional Amerika Serikat terkait rencana untuk menyerang militan Yaman di sebuah grup obrolan. Rupanya, Trump tak ambil pusing. Ia justru menepis tudingan bahwa rahasia pemerintah Amerika Serikat terancam. Dikutip dari Tribun News Rabu 26 Maret 2025, Trump menyebut bahwa tak ada informasi rahasia yang terkuak. Presiden Amerika Serikat tersebut mengaku telah melakukan penyelidikan terkait tudingan itu. Meski membantah tuduhan itu, Trump menjelaskan bahwa ada kemungkinan sesuatu bisa terjadi. Seolah tak menerima dampak apapun soal tuduhan tersebut, Trump justru melayangkan ancaman pada wartawan yang menyebarkan isu itu. Trump mengaku bakal memberi hukuman pada wartawan tersebut. Namun, Trump mengaku tak akan melarang penggunaan media sosial Signal. Kelompok Hamas mengeluarkan peringatan keras pada Israel Rabu 26 Maret 2025. Pihaknya mengatakan bahwa para sandera yang masih ditawan mungkin akan terbunuh jika Israel mencoba melakukan operasi penyelamatan dengan paksa.
Padahal di saat yang sama, pasukan Zionis IDF kembali melakukan rentetan serangan udara dan darat di jalur Gaza. Dikutip dari Arab News, Hamas menegaskan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga agar para tawanan tetap hidup. Namun mereka memperingatkan bahwa pemboman acak oleh pasukan Israel justru membahayakan nyawa para sandera. Disebutkan Hamas, setiap kali IDF mencoba menyelamatkan tawanan dengan paksa, Israel akhirnya justru membawa pulang peti mati. Sebagai informasi, serangan udara kembali dilesatkan oleh Israel, diikuti dengan operasi darat. Tindakan Israel itu pun membuat kesepakatan gencatan senjata di Gaza runtuh. Sejak serangan militer Israel dilanjutkan, setidaknya 830 warga Palestina telah tewas, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza. Pengadilan Israel pada Selasa 25 Maret 2025 menguatkan perintah penahanan terhadap Dr. Hussam Abu Safia, Direktur Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza. Masa penahanan Abu Safia diperpanjang selama 6 bulan. Hal itu lantaran Abu Safia dinilai merupakan ancaman terhadap keamanan negara Israel. Keputusan ini diambil oleh Pengadilan Distrik Be'er-Sheva. Perintah penahanan yang diperpanjang ini dianggap sebagai bentuk penahanan sewenang-wenang. Dikutip dari Palestine Chronicles, selama persidangan, Jaksa Distrik Selatan Israel juga menyerahkan dokumen rahasia. Diketahui dokumen rahasia itu menuding Abu Safia sebagai ancaman bagi Israel. Sebagai informasi, Dr. Abu Safia diculik oleh pasukan Israel pada 27 Desember 2024 lalu. Ia pun menjadi sasaran penyiksaan, kurungan isolasi, hingga penolakan perawatan medis yang memadai. Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa 25 Maret 2025. Dalam percakapan tersebut, keduanya membahas berbagai perkembangan terkini di Timur Tengah, termasuk upaya gencatan senjata di Gaza. Dikutip dari Tribun News, MBZ menekankan urgensi pengiriman bantuan kemanusiaan bagi penduduk Palestina. Pasalnya, rakyat Gaza menghadapi krisis akibat serangan militer dan situasi yang semakin memburuk di wilayah tersebut. Ia menyatakan bahwa bantuan tersebut sangat penting untuk meringankan penderitaan masyarakat Gaza. Selain itu, MBZ juga menegaskan pentingnya dukungan terhadap solusi dua negara. Menurutnya, solusi tersebut sebagai langkah menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan di kawasan Timur Tengah. Ia menekankan bahwa solusi diplomatik yang inklusif dan adil adalah kunci untuk mencapai stabilitas jangka panjang di wilayah tersebut.